Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi mengenai satu produk software mainframe dari Nusantara Software Industry. Produk ini paketnya disebut SIJAS XDI dan di dalamnya terdiri dari 3 produk, yaitu Sekar, Puspa, dan Auto Expert. Produk ini bukan hanya sudah jadi, tapi sudah dipakai dalam produksi di satu customer, yang kebetulan customer itu adalah bank BUMN yang cukup besar, mungkin jajaran bank BUMN terbesar. Itu dipakai sejak tahun 2003 sampai dengan hari ini saya bikin video ini, yaitu tanggal 2 Maret 2024, hari Sabtu. Itu statusnya masih dipakai di bank tersebut. Nah, kenapa tempat lain tidak pakai? Ya, ini tidak laku. Karena ini produk lokal, tentu pertimbangannya sangat banyak untuk berani menggunakan produk lokal. Meskipun sebenarnya di BUMN tadi, di bank tadi, udah proven sebenarnya. Mau kurang apa lagi, sudah 20 tahun. Ya. Tapi tetap saja, untuk tempat lain, ya itu hak. Dan kenyataannya memang ya tidak punya corporate warranty. Sedangkan biasanya memakai software itu, apalagi untuk platform mainframe seperti ini, kalau tidak ada apalagi nggak ada corporate warranty, ada juga kalau tidak meyakinkan, artinya tidak bisa membuat si user itu yakin garantinya, ya enggak. Yang dipilih ya yang gede-gede, IBM, BMC, seperti itu yang dipilih. Memang tidak terlalu banyak pilihan karena produsen yang memproduksi software seperti ini, seperti SIJAS XDI ini, itu tidak banyak. Kalau tidak salah hanya dulu waktu ini dibikin itu hanya 4. Kelimanya ini yang NSI ini, Nusantara Software Industry, itu yang kelima. 4 itu adalah IBM, Computer Associate, kemudian BMC, kemudian ASG, ya, dan satu lagi apa itu? Jangan-jangan ya cuman itu. Nah, tambah yang kelima ini adalah Nusantara Software Industry. Tapi yang lain mungkin customernya sudah banyak karena dia lahir duluan dan lahirnya nggak di sini. Kalau ini lahirnya di sini, SIJAS XD ini lahirnya di Bogor. Tentu beda lah. Tapi so far sepanjang belasan tahun, 20 tahun, ya tidak seragam, tidak semuanya berawal dari 2003, tapi kurang lebihnya itu. Jadi antara 20 sampai 15 tahun di user production system, so far tidak ada masalah. Artinya umpamanya ada pun itu resolve tanpa membuat gaduh. Dan keseringan masalahnya malah kalau menurut fakta yang ada sih sangat tidak sering.
lebih sering yang ada corporate karantina malahan. Ya, oke lah, nah, itu bisa relatif. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dari ZDOS XDI ini. ZDOS XDI, meskipun dioperasikan oleh Bank BUMN tersebut dari tahun 2003, tapi sebenarnya produk ini dibuatnya pertama kali tahun 1998, yaitu di akhir tumbangnya Orde Baru. Ini nama paketnya ini, dan ini yang didaftarkan di copyright nama paketnya ini. Isinya otomasi atau robotik. Dia hanya sampai dengan saat ini ya, saya nggak bisa mengembangkan karena saya hanya satu orang, sedangkan produk umumnya kan dibikin oleh tim yang besar, apalagi produk seperti ini. Saya tidak bisa membayar tim yang besar sehingga ya saya sendiri, makanya tidak berkembang. Paling nambah-nambah fitur doang, tapi misalnya dia dibikin untuk platform mainframe, terus mau berkembang lagi ke platform lain nggak bisa. Sampai dengan hari ini belum bisa, hanya tetap untuk platform mainframe. Ini paket ini untuk solusi dari sistem yang mission critical yang tidak boleh salah. Misalnya perbankan, itu mission critical. Government, itu mission critical. Tidak boleh ada kesalahan. Kesalahan tidak ditolerir. Karena waktunya, akurasinya dan waktunya itu paten. Tidak bisa kompromi. Bisa seperti itu. Kalau bank misalnya patch window-nya dari misalnya dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Udah, jam 4 pagi harus sudah online. Itu satu zona waktu, bayangin. Kalau saya di Indonesia 3 zona waktu. Berarti jam 8-nya Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, 1 jam kemudian, Indonesia bagian barat, 1 jam kemudian lagi. Nah, startnya dimulai dari yang zona terakhir, N-nya dimulai dari zona pertama. Nah, jadi makin sempit. Nah, ada problem apapun itu tidak boleh melenceng lewatin waktu itu. Itu namanya mission critical. Oke. Sekarang apa yang bisa diproses oleh ZDOS XDI ini, yaitu message, command, time of day, end of job step, end of job, dataset access, dan dataset release. Itu event-event yang diproses. Dia bekerja event driven. Jadi hanya aktif manakala event itu muncul, kemudian tangkap, kemudian lihat modifier apanya yang apakah sudah di-define di database atau belum. Kalau belum, skip. Kalau sudah dibuatkan, itu di-fire, di-execute. Nah, 3 produk itu adalah SCAR, PUSPA, dan AutoExpert. SCAR itu untuk memanage event, jadi semacam konsol automation, tapi nggak hanya konsol aja sebenarnya, karena sama dia bisa mengangkat job end, job step end, juga time base, misalnya udah waktu jam sekian. Tapi dia
beriterasi terus, tidak ada siklus. Selama kita bikin dengan time frame terbuka, misalnya setiap kali muncul message A, execute command B. Ya mau sehari 10 kali, mau sehari sekali, ya itu. Besok muncul lagi, execute lagi, gitu kan. Nah, yang kedua ini PUSPA, yaitu Automatic Scheduling System. Ini scheduling beda, jadi artinya sesuatu sudah schedule untuk siklus yang sama nggak boleh di-schedule lagi. Prinsip kerjanya sebenarnya mirip sama menangkap event kemudian execute. Tetapi kalau event itu terjadi lagi, ya udah lewat. Atau dikasih time frame misalnya hanya event yang terjadi di jam sekian. Nggak boleh muncul lagi dalam satu siklus. Siklusnya harian. Ini scheduler. Kemudian yang ketiga adalah automatic spool file distribution. Ini manakala ada batch job yang bukan hanya batch job, apa aja yang memproduce spool file, dia akan lihat tabelnya. Ini spool file yang dari kelas ini didistribute apa enggak? Kalau didistribute, dia akan distribute. Dia lihat tabelnya mana kemana ke IP yang mana? Dia bisa IP. Okay. Itu produk itu sendiri-sendiri, tetapi dalam bundle. Jadi secara fisik dia satu, tapi marketingnya kalau misalnya user mau pakai Scar saja ya kasih Activation Key untuk Scar saja, mau PUSPA saja ya PUSPA saja. Yang nggak pakai Activation Key ya tetap jalan, cuman sehari 30 kali dibatasi itu. Kalau yang pakai Activation Key ya tak terbatas. Nah, dia juga bisa dalam network, artinya multi host, running produk komplitnya ada di satu host, host lain cukup dengan agent. Nanti keadaannya akan sama seperti setiap host punya Sechos XDI sendiri-sendiri. Ini bisa dimanfaatkan untuk mempekerjasamakan antara data center dengan disaster recovery, DC dan DR, supaya DR-nya tidak menjadi backup system, tetapi menjadi sesama production system, jadi bagi workload bisa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini Scar, yaitu EMS, Event Management System atau Event Automation System. Dia bisa menangkap message baik WTO atau WTOR, kemudian command, kemudian time, kemudian end of job, end of step. Kalau message atau WTO atau command atau yang lain-lain, ini actionnya bisa apa saja kecuali reply, karena tidak ada yang di reply. Tapi kalau WTOR itu message yang butuh reply, maka actionnya itu reply. Tapi bisa ditambah dengan yang lain, tidak hanya reply. Ini Scar. Nah, bisa multi host seperti ini. Jadi eventnya terjadi di sistem 1, actionnya di sistem 2. Bisa. Eventnya di sistem 2, actionnya sistem 2, atau pokoknya event sama action lokal bisa ya. Kemudian event, kemudian actionnya di beberapa sistem bisa. Ingat. Nah,
Nah, ini dibuat 20 tahun yang lalu. Tidak ada kelebihan yang berarti dibandingkan dengan branded produk, baik bikinan EMC, bikinan CA, bikinan IBM, kecuali satu hal, yaitu ini bisa definisinya bisa tabulasi, bisa scripting. Pada saat itu 20 tahun yang lalu, rata-rata event automation ini itu selalu pakai scripting, pakai rule, disebutnya rule untuk actionnya. Eventnya message, nanti seolah if message ini terus execute apa, nah kayak gitu. Meskipun sederhana tapi itu script. Nah, itu yang sering dikeluhkan oleh user, karena user itu kan kalau bisa jangan script lah, itu kan programming, ya kan, itu bisa programmer. Padahal ini yang megang bukan programmer kan, biasanya yang megang ya orang-orang support atau operator, maka nggak suka itu. Ini bisa script, bahkan language-nya bisa apa aja, terutama Rex, ya, karena Rex itu interpreter yang mudah. Tapi misalnya mau pakai COBOL pun bisa. Nah, tetapi bisa tabulasi. Jadi kita masukin ini verb daripada message atau command yang akan ditangkap, lah actionnya, kolom actionnya kasih aja apa gitu. Bisa seperti itu. Jadi lebih mudah. Nah, kemudian automatic scheduling, ini Puspa. Puspa ini ya bedanya scheduler dengan event automation. Sebenarnya internally dia sama, menangkap event kemudian execute. Tetapi kalau kita lihat dari luarnya, ini ada kaitannya sambung menyambung antara satu job dengan job lain sesuai dengan schedule yang biasanya ketika masih manual itu operator bekerja berdasarkan runbook. Jadi run job 1, setelah job 1 selesai, run job 2, ini setelah job 1 dan job 2 selesai, run job 3, kalau job 3 error, ngapain, kalau job 3 berhasil, run job 4, nah seperti itu. Kadang-kadang job 4 ini syaratnya adalah job 1, 2, dan 3 itu berhasil semua, bisa. Nah, seperti itu tadinya itu masih manual, itu baca runbook, kemudian diikuti. Nah, ya banyak kendalanya, antara lain untuk melihat job itu sudah selesai belum, backlog ini sudah selesai belum. Nah, dia harus melototin konsul kan, karena visual, semua main visual. Nah, dengan scheduler, apapun schedulernya, mau Puspa mau yang lain, sama, itu nggak perlu dilihat kan. Tidak perlu diplototin konsolnya, karena scheduler tahu job ini. Sama dengan Sekar tadi, nggak tahu mau muncul message sebelum ditampilkan message-nya sudah ditangkap, makanya bisa disapres. Ini juga sama, sebelum keluar beritanya wah job 1 sudah selesai, itu si Puspa sudah tahu, sehingga dia langsung bisa mempersiapkan selanjutnya apa. Cuman ini kalau dibandingkan dengan scheduler lain, lumayan ada perbedaan yang cukup menyolok pada saat dia dibuat, ya, 20 tahun yang lalu. Apa sekarang kemencolokan itu masih, saya tidak tahu, karena saya sudah tidak pernah mengamati lagi.
Saya hanya nungguin standby support kalau misalnya ada apa-apa itu saja. Tapi saya nggak peduli dengan produk lain karena nyatanya toh ini hanya dipakai oleh satu tempat itu saja. Nah, pada saat itu kelebihannya antara lain ini Puspa ini bisa men-trigger step level. Nih, misalnya job 1 ini baru dimulai, manakala job 0, step 1 sudah selesai. Sedangkan job 3 itu nunggu sampai job 0 ini selesai baru men-trigger job 3. Nah, pada saat itu, 20 tahun yang lalu, semua scheduler itu job men-trigger job berikutnya itu manakala sudah selesai seperti job 0 men-trigger job 3 ini. Tidak ada yang step level seperti ini, tidak ada. Ini ya sorry aja, nyatanya seperti itu. Nyatanya. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena memang ketika saya masih kerja di vendor, saya support untuk scheduler. Nah, untuk event automation itu protes macam-macam, antara ini protesnya. Makanya nanti kalau saya bikin sendiri, ada kesempatan bikin sendiri, saya akan tutup semua itu yang menjadi concern dari user. Ternyata setelah tahun 2000 berkesempatan untuk bikin sendiri, makanya ya saya lengkapi itu langsung kan, sehingga kita bisa job itu bisa men-trigger tidak harus selesai. Kalau job 1 ini yang ditunggu hanya apa-apa yang diselesaikan oleh job 0 tapi di step 1 saja, ya udah begitu step 1 selesai langsung trigger job 1. Kalau masalah satu job men-trigger banyak job kayak ini, job 1 men-trigger job 3, men-trigger job 4, men-trigger job 5, men-trigger job 2, ya itu semua scheduler bisa seperti itu, ya kan? Tapi ada perbedaan. Ya, kalau yang ini step levelnya pipelining ada perbedaannya. Ini masalah Boolean logic condition code multitest. Ini bisa misalnya ya job 0 step 1 itu men-trigger job 1 manakala condition code-nya 0. Kalau enggak 0 enggak. Jadi kalau step 1 rampung tapi condition code-nya misalnya 4. Job 1 tetap diem. Enggak kunjung di schedule. Nah, tapi karena ini men-triggernya based on condition code, bisa dibikin komplementnya di sini. Misalnya, kalau condition code-nya 0, trigger job 1. Ini step 01. Tapi kalau tidak 0, not equal 0, trigger mana? Gitu. Nah, ini kelebihan ini yang memberi kebebasan kepada user untuk bikin recovery routine-nya sendiri, recovery flow-nya sendiri. Ya. Jadi ketika produk-produk scheduler yang lain itu menyediakan feature-feature recovery dan sebagainya, ini nggak menyediakan apapun Puspa ini, karena user bebas membuat recovery flow-nya sendiri, dan itu pasti lebih akurat daripada cuman parameter dimasuk-masukkan, itu omong kosong. Sebab kan pasti ada keterbatasannya, wong yang gagal jobnya user kok mau di recover oleh schedulernya, recovernya gimana kan nggak akan saya teliti kalau user itu sendiri yang bikin flow-nya. Oh, ini bisanya gagal apa? Oh, karena filenya, alokasi filenya kekecilan, alokasi datasetnya kekecilan. Nah, bisa kan apa namanya, dia bikin job lain untuk menghapus dataset tadi dan mengalokasi yang lebih gede. Kemudian mutar lagi, balik lagi ke job ke apa namanya job 1, ya kan? Begitu ke job 1 jalan job 1-nya karena apa namanya
file ininya cukup kan gitu kan. Itu contoh dari recovery yang terus hubungan antara misalnya nih job 1 ini di step 1-2 bersama-sama dengan end of job-nya job 0 itu men-trigger job 3. Tapi di sini logic multitestnya adalah manakala job 0 ini condition code-nya 0, sedangkan job 1 di step 1-2 ini condition code-nya lebih kecil dari 8. Artinya 4 boleh, ya kan? 4 boleh, 0 boleh, ya kan? Nah, kemudian hubungannya N, artinya dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satu nggak terpenuhi, ya nggak bisa men-trigger job 3. Ini juga sama, bisa dibikinkan komplementnya dengan flow yang lain, gitu kan? Nah, ini syaratnya. Ini kelebihan yang pada saat itu loh ya, 20 tahun yang lalu ketika Puspa saya buat, itu scheduler lain nggak ada kayak gitu. Scheduler lain adanya job sukses sama nggak sukses itu doang. Dan kalau 2 job ya cuma N doang. Misalnya ini job 0, job 0 dan job 1 men-trigger job 3. Ya manakala job 1 sukses, job 0 sukses, dan hubungannya N. Sedangkan di sini bisa OR, ini OR nih. Ya, yang kayak bulan sabit ini kan OR nih. Jadi misalnya job 1 dan job 2 itu bersama-sama dengan job 3 men-trigger job 4. Tapi job 1 dan job 2-nya itu kalau job 1-nya condition code-nya lebih kecil dari 4, artinya sama dengan 0, atau barangkali ada yang ganjil 3 atau juga boleh, ya kan? Sedangkan job 2-nya step 21, CC-nya harus 0. Salah satunya harus terpenuhi. Karena ini OR. Job 1 dan job 2 ini OR. Jadi salah satu terpenuhi cukup. Tapi giliran dengan job 3 itu N ini hubungannya. Job 3-nya harus condition code-nya di step 31 harus 0. Jadi ini harus terpenuhi dulu oleh salah satu, kemudian ini harus terpenuhi. Karena ini N, baru job 4 di-trigger. Begitu juga job 5, ini juga OR antara job 2 dan job 1. Ini hanya manakala job 1 berakhir abandon dan job 2 itu sisinya lebih dari 4. Nah, ini seperti seolah-olah kayak recovery flow nih. Ini sisinya lebih dari 4 atau ini abandon baru executing. Jadi ini salah satu nih. Enggak dua-duanya, salah satu terpenuhi, jalan job 5. Ini yang tidak ada di scheduler lain. Ya lain nggak banyak karena memang produsennya kan cuma hanya 4 itu tadi yang saya sebut di awal. Dan itu 20 tahun yang lalu, tidak tahu sekarang. Nah kalau diintegratedkan dengan multi host ya seperti ini kira-kira ya. Jadi untuk startnya job 1 di sistem 1, job 2 di sistem 2, kemudian saling trigger bisa nyebrang. Jadi job 3 men-trigger job 6 bisa di sistem lain seperti ini. Job 6 men-trigger job 6 di sistem 2 atau men-trigger job 7 di sistem 1 bisa. Seperti itu. Ini kalau kita implementasikan dengan multi host. Sedangkan ini full distribution. Ini yang dibuat pertama sekali. Ini untuk menyampaikan report yang di-generate oleh workload yang ada di mainframe, ada di hostnya mainframe,
ke sistem lain sesama mainframe boleh, tapi umumnya bukan begitu kan. Tujuannya kan ditransfer ke PC, dijadikan teks di PC supaya bisa dicetak di sana. Karena reporting umumnya kalau di perbankan atau apa kan report khusus yang ini itu tanggung jawabnya si A, khusus yang ini tanggung jawabnya si B. Nah, makanya transfer ke komputer si A dan komputer si B dan komputer si C seperti itu. Nanti si A ngapain, si B ngapain tergantung mekanisme SOP mereka masing-masing. Itu sudah di luar dari urusannya si auto expert hanya mentransferkan saja. Dan ini juga sama, ketika masih manual, tidak ada auto expert, ini kan dilakukan manual sama operator. Pakai FTP, ya kan? Tapi kalau mereka itu kan misi komannya atau misi skripnya kan lumayan panjang, ya. Dan bisa salah. Masalahnya manual itu bisa salah. Mengetik sesuatu itu bisa salah. Tapi kalau sudah didefinisikan dalam satu tabulasi otomasi seperti ini, ya nggak mungkin salah. Dan untuk melihat ini report sudah generated apa belum, kalau manual kan di intip bener, diprototin bener di konsul kan, ini job ini udah selesai, berarti reportnya udah jadi. Nah kalau ini enggak usah, ini tahu sama yang, karena ini bekerja berdasarkan event. Event itu ya kayak interupsi gitu kan. Begitu report generated langsung terinterupsi, langsung nengok ke sini, tangkap langsung gitu. Ya. Nah, untuk meningkatkan penggunaan dari disaster recovery. Jadi disaster recovery umumnya tidur. Nah, ini. Jadi ini sysprotnya, ini data centernya. Sistem 1 data center, sysprot. Nah, sistem 2 ini DR. DR ini hanya diaktifkan manakala terjadi disaster di data center. Idealnya duplicate ya, sama dan sebangun, tapi tidak harus, kan ada kategorinya mana-mana workload yang harus di backup, mana yang tidak. Nah, kalau mau efisien ya yang perlu-perlu saja, enggak usah ada di DR kan. Jika workload ini bisa di grouping seperti dalam gambaran ini ya, jadi job 1 sampai job 9 ini, job 1, job 5, job 3, job 7, job 9 ini masuk grup production 1, kemudian job 2, job 4, 6, 8 ini masuk grup 2. Di sini juga ada gitu. Ini baru bisa kita bikin DR yang menjadi sesama production. Jadi DR-nya nggak tidur lagi. Jadi grup 1 jalan di sistem 1, grup 2 jalan di sistem 2. Grup 1 backupnya di sistem 2, grup 2 backupnya di sistem 1. Seperti itu yang dimasukkan. Ini implementasi dia yang paling afdol yang menggunakan parallelism flag. Tapi kalau misalnya sementara belum ada parallelism, mau pakai JAWS XDI, itu bisa. Jadi nanti yang terjadi ketika schedule ini dijalankan, ini job 1, job 3 di sistem 1, job 2 di sistem 2, job 4, job 6. Nah, 6 ini bisa di-trigger dari job 3 sini bisa, kan? Jadi triggernya bisa nyebrang. Job 6 ini juga bisa men-trigger job 7 kalau memang harus begitu ya kan. Tetapi bebannya ada dipisah sehingga ketika ada di dalam sistem yang sama, misalnya
itu bebannya menjadi apa 70% ya, begitu dipisah ini bisa jadi 40, yang ini cuma 30 kan, jadi enteng. Atau sebaliknya, sistemnya bisa lebih kecil, tidak usah sebesar itu. Jadi tadinya kan ngumpul di satu sistem seperti ini kan 70%. Begitu mau dipisah seperti ini nggak usah sebesar yang semula, nggak usah, lebih kecil aja. Jadi setelah terjadi pemisahan seperti ini nih, ini yang tadinya 70 menjadi 60 nih, ini yang tadinya 0 menjadi misalnya 50. Tentu secara overall jadi lebih murah. Nah, kalau mau trial ya silakan download di sini. Dan kembali ke ini. Jadi downloadnya ini di www.z-mainframe.com. Di sini ada tab produk. Nah, kita klik produk. Nah, baru kita ikut yang hijau ini, go untuk download. Nah, isi nama, isi email, kemudian download. Kita akan keluar linknya untuk download. Di sini per produk sudah dijelaskan. Kalau mau brief penjelasan ada nih. Jadi sama kayak presentasi tadi. Nah, ini di website. Bahkan misalnya butuh freeware ya, coba ya lihat ini kita pada freeware nih, siapa tahu cocok. Tapi ya mohon maaf kalau misalnya sekarang freeware nggak selalu saya update ya. Freeware ini dibuat zamannya CentOS itu bahkan masih OS 390 sampai dengan saya masih tengok itu sampai dengan CentOS 1.13, kira-kira tahun 2010-an misalnya. Sekarang ini kan CentOS malah sudah 3.1 tahun 2024. Jadi kalau murni user program itu artinya itu di dalamnya tidak ada control instruction, hanya ada arithmetic dan logical. Nah, kalau itu sih dijamin kompatibel sampai kemanapun, sampai kapanpun ya. Tapi kalau sistem program, di mana di dalamnya ada instruksi-instruksi kontrol, itu belum tentu masih kompatibel. Ada kalanya sudah tidak kompatibel. Jadi 1.13 itu apakah kompatibel dengan yang sekarang ini, misalnya hari ini yang ada di Indonesia itu 2.5. Itu 2.5 itu sebenarnya dari 3 tahun yang lalu. Itu belum tentu. Apalagi dengan yang lahiran tahun 2024 ini, yaitu 3.1. Lebih jauh lagi ya. Ini kalau freeware. Tapi kalau produk, ya ini. Kalau produk saya rawat terus, karena kan ada yang pakai. Ya. Nanti kalau misalnya udahan nggak pakai lagi, dan memang tempat lain nggak pakai, ya mungkin nggak saya rawat, ya nggak tahu nasibnya bagaimana ya. Tapi ya oke lah, untuk saat ini saya nggak berpikir ke sana dulu. Kita lihat, nah ini nih, kalau kita mau lihat tampilan dari CentOS XDI, ini kalau di sini urutannya sekar paling atas, karena
nukleusnya yang tidak boleh mati. Artinya dia sebenarnya inti daripada basic processingnya itu yang megang sekar ini. Maka di sini saya taruh di paling atas. Dan dia aktif sebagai subsistem. Jadi kalau kita lihat di konsol, di SSD, nah, nih, si JOS ini. Subsistem itu artinya dia tidak running sebagai task biasa. Mungkin kalau kita padankan di Windows, barangkali service kali ya. Jadi kalau kita lihat dengan task manager itu dia masuk ke rombongan services. Dan ini sekali diaktifkan sebenarnya aktif terus. Hanya masalahnya misalnya kita shutdown, yang shutdown kan dia selain memang dia sebagai subsistem, dia juga harus ada STC-nya, ada apa namanya sistem task-nya. Gunanya apa? Karena subsistem tidak bisa melakukan I/O. Maka subsistem hanya bisa melakukan kontrol. Nah, supaya I/O misalnya membaca database dan sebagainya ya harus ada address space. Kalau subsistem kan adanya di wilayah common, wilayah apa namanya common area ya, wilayah umum. Sehingga dia tidak bisa melakukan I/O. Nah, address space baru ada kalau kita jalanin status task-nya. Nah, ketika kita shutdown, itu yang down itu status task tadi. Subsistemnya enggak sebenarnya. Cuman kita flag aja, kita kasih indikator bahwa jangan merespon apapun karena status kamu itu dianggap mati. Nah, seperti itu. Tapi dia tetap ada. Dia ada yang sebenarnya tetap aktif ya. Sebenarnya tetap aktif. Nah, sekarang ini beroperasi berdasarkan tabel yang disusun oleh user yang adanya di sini nih. Ini. Jadi misal nih muncul message IST 020i. Tangkap itu. Verbnya adalah IST 202 bla 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 ya. Yang penting ada verb yang sama ini ya, nanti akan ditangkap sama dia. Kemudian ini ke time frame-nya bebas, artinya tidak ada time frame, maka dia bebas jam berapa aja. Ya. Menjadi trigger shutdown enggak, maka tulis N di sini. Ya.
Dia termasuk jenisnya apa? Jenisnya message satu sini. Ya. Terus opsinya bang, mau apa adanya atau disuppress. Suppressnya, suppress message-nya apa suppress log-nya saja apa semuanya. Artinya gini, kalau suppress message itu di log-nya ada tapi di konsol nggak muncul. Kalau kita pilih 3 di log-nya yang nggak ada tapi konsol muncul. Tapi kalau kita pilih 4 di konsol maupun di log tidak muncul. Terus harinya, semua hari nih, Minggu sampai Sabtu dan hari libur. Udah. Begitu muncul message ini, langsung ditangkap. Nah, actionnya, kita lihat actionnya apa setelah ditangkap. Action table-nya. Nah, ini. Actionnya adalah start TSO. Kita lihat secara detail bagaimana. Jika ada message ini di sistem ini, maka actionnya adalah start TSO. Target sistemnya sama-sama ZOS V25. Action type-nya apa? Console command. Jadi start TSO itu adalah console command. Applicable-nya bila mana? Hanya sepanjang IPL state. IPL state itu ya kira-kira begitu sistem up kelihatan konsolnya berubah jadi hijau itu, yang tadinya kan biru rolling up kemudian jadi hijau. Nah begitu jadi hijau tuh itu mulai up ya kira-kira bang sekitar antara 3 sampai 5 menitan setelah itu namanya IPL state. Karena ini kan start TSO kan sekali start sudah sampai sore, sampai besok lagi, sampai minggu depan, sampai sistemnya di shutdown baru TSO shutdown. Ya. Jadi jangan setiap kali muncul message itu start TSO, jangan. Hanya ketika IPL state saja. Ini hal yang tidak normal karena dibutuhkan hanya di awal doang. Kalau misalnya kita butuhkan setiap saat muncul message itu ya jangan pilih IPL state, tapi pilihnya normal state. Mungkin untuk yang lain jangan yang start IO ya. Sesuai dengan kebutuhannya lah. Ini message. Bagaimana dengan command? Nah, command ini shutdown misalnya, command shutdown. Command shutdown di ZOS tidak ada. Jadi jangan salah, nggak ada command shutdown. ZOS tidak dirancang untuk di shutdown soalnya. Nah, berarti kalau kita misalnya ZOS nggak running sekar ini, bagaimana kalau kita isu command shutdown di konsol? Ya invalid, unknown command. Tapi kalau di sistem ini ya shutdown beneran. Ini portnya shutdown seperti ini. Kemudian trigger shutdown iya. Jawab iya. Satu saja, jangan ada yang lain-lain. Ya satu aja. Atau misalnya 2, satunya mati itu misalnya. Ya, sama. Ya. Efeknya akan shutdown sistem. Artinya apa? Memasuki shutdown state. Time frame-nya bebas, tapi untuk semua hari jadi bebas juga ya. Ini jenisnya command. Actionnya seperti apa? Nah, actionnya mestinya banyak. Karena tidak ada command shutdown, tidak ada. Jadi actionnya ini nih. Nah, banyak banget nih. Misalnya ada stop TSO, stop SDSF, stop TCP/IP, mode FBRF, mode drain, terus sampai ini. Jadi banyak yang dilakukan. Bagaimana ketika masih manual operator melakukan shutdown? Ya ini urutan ini. Urutan ini. Yang dilakukan. Jadi sampai akhir itu sebenarnya tidak down. Di start lagi bisa. Itu semua. Ini kan semua kan backlog. Itu semua di start lagi bisa. Tidak ada yang down. Maksudnya sih yang down ini hanya apa-apa yang disebut di sini doang.
Ini TSO jadi down, CSS jadi down. Tapi Z atau S sendiri nggak pernah. Artinya apa? Kalau sudah down semua workloadnya, ya udah mau diapain, matiin sih, matiin aja sudah. Gitu. Nah ini contoh lain ya. Dal nih. Kalau kita lihat di sini, dal itu, ah, dal ini kan isu tadi di situ. Ini responnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena dal itu sendiri kalau seandainya tidak running sekar seperti ini, ya dal nggak dikenal dal itu apa. Ya. Tapi di sini didefinisikan bahwa dal itu, stop dal itu adalah command, ya, tanpa time frame bebas. Apa saja yang melakukan apa? Nah ini dal ini melakukan command DA, N, display address space, list, applicable untuk semua state. Dia jenisnya apa? Jenisnya console command. Jadi ketika orang isu dal seperti ini, tadi saya isu dal, luarnya seperti ini. Itu sebenarnya sama dengan isu D, A, D, blank A, L. Lagi enter, tuh kan, sama. Luar. Kalau time ya nanti jam berapa mau ngapain. Jadi dia di fire setiap time-nya expired. Ini harus ada time frame-nya karena firing-nya tergantung time soalnya. Jadi harus ada. Misalnya startnya jam 4 sampai dengan jam 23.30. Setelah jam 23.30 cuma satu interval doang ini, ya kan? Yaitu intervalnya per 30 menit. 4.30 sampai 23.30 per 30 menit. Nanti tanggal berikutnya ya mulai 4.30 lagi seperti itu. Apa yang dilakukan? Ini mengisu message everyday. Nah ini message ini ya, apa? Jadi ini bukan instruksi, ini message saja. Ini yang tampil akan seperti ini terus. Itu hard coded message. Oke. Okay. Kalau step N ya seperti ini. Nulisnya kita pisahkan ini apa jobnya, ini stepnya pakai dot. Sama actionnya nanti command kayak atau apa, kan? Job N juga sama. Ini contoh daripada scar. Nah, yang ketiga ini adalah untuk report distribution at auto expert. Yang ketiga ini seperti apa tabelnya? Nah kayak gini. Misalnya dan pasar itu kelas apa yang diambil? Karena report itu ada di kelas.
Kemudian IP-nya kita lihat tuh. Tapi ini hanya contoh ya, contoh. Bukan benerannya. Kalau misalnya benernya, saya definisikan IP itu di komputer ini juga karena kan lab. Yang di user itu beneran. Sekarang bagaimana Puspa? Puspa kita lihat Puspa. Nah ini tabel yang current itu 02. Ini ada 4 tabel berarti. Di Puspa ini sedia 4 tabel. Tapi yang jalan salah satu yang dipilih. Tidak jalan semuanya enggak. Salah satu yang dipilih. Biasanya orang punya lebih dari satu tabel. Tapi dibedakan untuk apa gitu ya. Ada tujuannya. Tapi mengganti tabel itu harus manual. Makanya kalau misalnya user mau bikin, saya kalau bulan bulan ganjil Januari, Maret itu pakai tabel 1, kalau bulan genap pakai tabel 2, ya tukar 1 2-nya harus manual. Ya bisa diotomasikan bisa, tapi pakai Sekar bisa. Tetapi sebenarnya harapan dari saya sebagai pembuatnya bukan seperti itu. Ini saya coba buka tabel 3 ya. Ini. Kita lihat, saya mau lihat yang triggernya banyak. Oke, cekar. Ini dia. Cekar LK. Ini nama-nama jobnya ini saya meniru yang ada di user biar gampang. Tapi flow-nya juga nggak sama persis. Ada beberapa yang sama, tapi kebanyakan beda. Saya hanya nyontek nama-nama jobnya. Isinya beda sekali. Ini dummy. Semua dummy. Cekat LK ini nama jobnya, nama workload-nya cekat LK. Nama membernya di partition dataset juga cekat LK. Berada di sistem 1SV25. Dia time frame-nya bebas. Juga untuk semua hari termasuk hari libur. Jenisnya batch job. Dan tidak terkendala oleh ini ada IDAO. IDAO itu kalau dipasang di on ya berarti ini IDAO ini kan initial day after off. Hari pertama setelah off. Kalau ini yang dipilih ya dia hanya running di hari itu, hari lainnya. Tapi kalau yang dipilih ini accept-nya sini ya dia running semua hari kecuali ini.
kecuali idawin. Kemudian ada initial working day, week working day. Ini hari kerja pertama mingguan. Senin ya. Kalau hari kerja pertama dalam satu minggu kan Senin. Tapi kalau Senin tanggal merah, Selasa. Kalau Selasa tanggal merah juga, ya Rebo seperti itu lah. Nah, ini initial month working day. Ini hari kerja pertama bulanan. Tanggal 1. Kalau tanggal 1 tidak libur. Kalau tanggal 1 libur, misalnya tanggal 1 hari Sabtu. Tanggal 2 hari Minggu kan? Ya tanggal 3 seperti itu. Ternyata Seninnya libur ya tanggal 4 seperti itu kan. Nah, ini kebalikannya, ini final week working day. Ini berarti hari terakhir, hari kerja terakhir mingguan. Jumat normalnya. Kalau Jumat tanggal merah, Kamis kan. Nah, ini yang kedua terakhir ini adalah final month working day. Artinya hari kerja terakhir bulanan. Berarti kalau bulan ini bulan Maret, berarti 1 ya. Kalau tanggal 31 tuh working day. Kalau holiday, ya tanggal 30. Kalau misalnya 31 hari Minggu, berarti 30-nya hari Sabtu kan, ya Jumat. Ternyata Jumat libur, ya Kamis. Berarti tanggal 28, seperti itu. Nah, kalau yang paling bawahnya adalah end of month. Kalau ini nggak peduli, pokoknya tanggal terakhir di bulan itu. Kalau Januari ya 31, kalau Februari ya kabisat ya 29, kalau non kabisat 28. Kemudian kalau terjadi exception, apa yang dilakukan? Ini milih 1 sampai 7. C. Kemudian exception-nya itu apa? Di sini kebetulan 6 juga. Ya, ini namanya asal aja kan, ini kan karena contoh ya. Exception-nya kalau misalnya CC-nya itu greater than atau more than, higher than 8. Nah, 6 itu. Jadi kalau condition code-nya lebih besar dari 8, ya berarti exception. Berarti lakukan yang ini. Mana yang dipilih? Misalnya 6 ya ini. Hold workload dan issue command. Nah, sekarang kita lihat actionnya. Kalau kita lihat triggernya. Kalau triggernya. Nah, triggernya banyak nih. Sengaja saya ngeliat yang triggernya banyak, jadi biar nggak usah nyari-nyari lagi ya. Jadi ini triggernya 00, 00, 01, 01, 02, 02, 03, 03, 04, 04, 05, 05 sampai 08, 22 semua. Itu artinya kalau grupnya sama, artinya dalam satu grup nih. Grup 0 itu 2 triggernya, ini. Ya. Dalam satu grup hubungan antara trigger yang ini dengan trigger yang ini, itu OR. Salah satu. Ini 2 ini yang saya kurung nih. Ini salah satu comply, salah satu terpenuhi sudah. Tapi antara 0 dan antara grup 0 dan grup 01 itu harus terpenuhi. 01 dengan sesama 01 itu juga OR ya. Tapi antara 01 dengan 00 itu N. Hubungannya N. Itu yang saya maksudkan. Jadi bebas menyusunnya. Cuman walaupun bebas kan, ini kan karena mau dibikin dalam tabulasi ya harus bisa secermat-cermatnya saya nyusun, kira-kira ini yang terbaik sejauh ini ya, ini yang terbaik nyusun seperti ini.
Atau mungkin kalau yang lebih baik lagi ya kita ikuti kan. Apa kita robah lagi entah kapan. Tapi kalau user sudah sangat familiar dengan ini ya sudah kayak gini. Nah ini yang pertama ini grup 0 yang pertama CCK MYLID ini step level nih karena nama stepnya dicantumin. Kita lihat detailnya. Oh, nah, di jobnya ini nama stepnya ini. Dan dia men-trigger manakala ini pilihnya 5. 5 itu tapi greater or equal. Greater or equal artinya lebih besar atau sama. Hanya tidak lebih kecil ya, dari 4. Jadi sama atau lebih besar dari 4, maka trigger ini berlaku. Nah, ini yang kedua, itu job N ini, bukan step ya. Ini manakala condition code-nya itu lebih kecil dari 4. Baru terpenuhi. Nama-namanya yang duluan terpenuhi udah berlaku nih, sesama grup 0. Demikian juga yang grup 1. Mana-mana yang memenuhi lebih dulu ya sudah. Kalau sudah ada yang memenuhi sudah. Kalau belum, nunggu yang memenuhi. Kalau tidak ada yang memenuhi, baru batal dia. Baru tidak bisa men-trigger. Ya, seperti itu. Nah terus ini job cut LK ini men-trigger siapa saja F ini. Ini men-trigger ada 5 nih yang di-trigger sama dia ya. Yaitu ini job yang pertama di-trigger manakala job CCAT LK ini berakhir end of job dengan condition code lebih kecil atau sama dengan apa itu 8. Yang kedua cebul KJC. Ini kalau equal 0. Ini end of job terus sampai yang keempat. Baru yang kelima ini yang men-trigger ini pada step make live ini. Manakala step make live ini berakhir dengan condition code less or equal 4. Baru dia men-trigger. Oke. Nah, kalau ada kode di sini DSR ini berarti triggernya itu DSR. Ini contohnya kita lihat C apa ATCOD ya. Triggernya grup 1 checker EK tadi ya, kan ada tadi ya trigger ini. Kemudian grup 2 itu DSR test 1. Ini adalah DSR. Yaitu kalau test dot ini dn job ini rilis. Ini rilis semua nih, jadi bawahnya juga ada yang rule 01 ini job, tapi bawahnya lagi DSR test 2 ini apa namanya DSR lagi. Jadi trigger tidak harus job, tapi bisa dataset seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita download dari sini tadi dari website ini, nanti kita dapatkan produknya, kita dapatkan bukunya, kita dapatkan brosurnya, bukunya dalam PDF ya, bukan
dan kita dapatkan apa namanya ada video installation ada juga beberapa note ada di sini ya. Itu kalau kita download produknya dari sini. Kemudian nanti produknya bisa diupload ke mainframe Anda, kemudian diinstal. Bagi yang bekerja di mainframe bisa mencoba di development system aja. Nanti kalau misalnya ada yang membingungkan ya tanya saja, selesai. Siapa tahu jodoh. Siapa tahu ini masih punya kelebihan dibanding produk lain seperti ketika ini dibuat. Kalau ketika ini dibuat jelas, makanya menang tender kan. Yang lain kan nggak terima aja, bukan diizinkan ikut tender kemudian kalah atau gimana, enggak. Cuman jangan karena ini produk lokal tidak punya corporate guarantee. Ya bahasanya sih macam-macam ya, tapi intinya itulah kayak gue. Jadi khusus untuk yang jadi usernya sekarang itu diterima pakai tender. Nah kalau pakai tender dengan andekan dengan harga sama pun kalau mau kelebihan dari Puspa ini memang sangat dibutuhkan seperti yang terjadi di bank BUMN yang itu memang sangat memerlukan itu ketika itu memerlukan kelebihannya si Puspa dan Sekar dan auto export, jadi tiga-tiganya ya akhirnya jadi tetap dimenangkan karena memang technical benchmarknya menang dan dia tidak melihat kebetulan ya alhamdulillah ya, artinya tidak tidak melihat ini mau bikinan asing mau lokal, enggak. Dia punya fungsi kebetulan barusan mengalami masalah dengan produk yang punya corporate guarantee dan memang tidak kunjung solve. Yaitu ketika itu tuh produk itu yang dari yang punya corporate guarantee branded produk itu ya, itu belum kompatibel dengan OS 390. Waktu itu masih OS 390 ya, tahun 2000 tahun 2000 tahun 2000. Nah produk ini belum kompatibel dengan OS 390 yang produknya si vendor asing tadi, masih MBS ESA, sehingga belepotan kan, jatuh bangun terus dari tahun 2000 sampai 2003. Nah, kemudian beralih ke sini. Begitu beralih lancar ya sudah gitu. Ya nggak peduli ini mau perkebunan Bogor mau enggak. Kebetulan seperti itu alhamdulillah kan. Jadi akhirnya sampai sekarang produknya masih ada. Kalau seandainya waktu itu ditolak nggak boleh ikut tender ya mungkin produknya nggak ada, ngapain saya opening kan. Wong bikin produk kan juga saya lakukan semenjak masih tahun tahun 1088 juga saya bikin, 1988 saya bikin. Karena memang saya senang bikin kayak gituan itu, saya senang. Masalah laku dan gak laku itu urusan lain, tapi waktu itu memang saya senang, saya ingin mencoba kemampuan diri. Karena kebetulan forum seperti itu kan besar dan kontrol, ya. Seninya di situ. Tidak hanya aritmetik logik tapi kontrol. Oke, untuk video berikutnya nanti kita lihat source code-nya.
Rasanya sekarang cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.